Perkenalkan, saya Yuyun Husaini dengan NIM L0212311035. Saya berasal dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi genetik dan struktur materi genetik. Kalian mau tahu materi genetik dan struktur materi genetiknya? Simak video berikut ini. Langsung saja saya akan menjelaskan materi genetik dan struktur materi genetik. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagian-bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada apa itu genetika, 2. Sejarah singkat penemuan DNA, ketiga jenis-jenis materi genetik, 4. Fungsi RNA, 5. Struktur DNA, 6. Kromosom dan gen, 7. Materi genetik pada organisme yang berbeda, kemudian yang terakhir ada peran materi genetik. Langsung saja, apa itu genetika? Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat makhluk hidup, termasuk bagaimana sifat-sifat tersebut seperti warna mata atau tinggi badan diturunkan dari generasi melalui materi genetik berupa DNA. Genetika juga mengkaji tentang variasi antar individu, peran gen dalam kesehatan dan penyakit, serta interaksi gen dengan faktor lingkungan. Kita juga perlu mengetahui mengenai sejarah singkat penemuan DNA oleh beberapa ilmuwan. Nah, pencapaian terbesar penemuan DNA merupakan sejarah sains. Perjalanan mengenal DNA dimulai pada abad ke-20, pada tahun 1953. Gambar foto ilmuwan yang ada pada sebelah kiri bernama James Watson dan Francis Crick adalah dua ilmuwan yang menemukan struktur helix ganda DNA pada tahun 1953. Sedangkan pada foto ilmuwan yang berada di sebelah kanan bernama Rosalinda Franklin adalah ilmuwan yang menghasilkan foto difraksi sinar X yang sangat penting untuk membantu mengungkap struktur DNA tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis materi genetik. Nah, di sini saya menampilkan gambar atau bentuk DNA dan RNA agar kalian bisa memahami perbedaan yang ada pada bentuk DNA dan RNA. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai DNA itu adalah molekul berbentuk helix ganda yang menyimpan seluruh informasi genetik dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan RNA adalah molekul penting yang membantu proses penerjemahan informasi genetik menjadi protein serta mengatur berbagai aktivitas sel. Kedua molekul ini bekerja sama untuk memastikan kelangsungan hidup dan fungsi organisme. RNA memiliki berbagai jenis dengan peran penting dalam sel. Yang pertama ada messenger RNA, berfungsi membawa salinan informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk diterjemahkan menjadi protein. Yang kedua ada transfer RNA, bertugas mengangkut asam amino agar dapat dirangkai sesuai urutan yang benar. Dan yang terakhir ada ribosomal RNA, merupakan komponen utama ribosom yang membantu proses sintesis protein. Selanjutnya ada struktur DNA. Struktur DNA menyerupai tangga berpilin. Tulang tangga berbentuk dari gula deoksiribosa dan fosfat. Sedangkan anak tangganya adalah pasangan basa nitrogen. Nah, pasangan basa nitrogen yang dimaksud adalah yang pertama ada adenin berpasangan dengan timin. Kemudian ada guanin berpasangan dengan sitosin. Selanjutnya, penjelasan mengenai kromosom dan gen. Pada inti sel, DNA melilit protein histon membentuk kromatin. Saat pembelahan sel terjadi,
kromatin memadat menjadi kromosom. Sedangkan di dalam kromosom terdapat gen, yaitu segmen DNA yang menyandi sifat atau protein tertentu. Perlu diketahui, materi genetik pada organisme itu berbeda-beda loh. Nah, di sini saya menampilkan gambar. Yang pertama ada sel bakteri, sel hewan, dan sel tumbuhan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tidak semua organisme memiliki DNA sebagai materi genetik utama. Beberapa virus memiliki RNA sebagai materi genetik, sementara organisme kompleks memiliki DNA di inti sel, seperti yang ada pada mitokondria bahkan kloroplas. Adapun peran materi genetik dalam kehidupan. Yang pertama, materi genetik menentukan warna mata, tinggi badan, hingga kerentanan terhadap penyakit. Materi genetik juga menjadi dasar bioteknologi, kedokteran, hingga rekayasa genetika yang membantu kehidupan manusia. Dari semua materi yang telah saya jelaskan, maka saya menyimpulkan materi genetik adalah kode kehidupan. Dengan memahami DNA dan RNA, kita bisa memahami dasar biologi semua makhluk hidup. Dan untuk yang telah menonton video saya hingga selesai, saya berterima kasih. Dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan mengenai penjelasan saya mohon maaf. Dan agar saya bisa memperbaiki kesalahan saya mohon untuk meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum.